Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Edwin Arif SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Rombel 12B tahun 2025 dengan NIM 210001254895. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPT SMA Negeri 7 Pinrang di kelas 10 dengan materi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Jadi bersyukur kepada Allah serta bersalawat kepada Nabi, pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di hari ini marilah kita bersama-sama sejenak untuk berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Itulah tadi pembacaan doa yang telah dilakukan oleh kalian. Semoga doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dijawab olehnya ya. Demi untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum belajar marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Belum dimulai, saya cek kehadirannya. Ahmad Afdal Yusuf, Ahmad Faris, Ahmad Prawira, Alfiana Basrah, Aurelia Kalista, Gilrasya, Fadila Farha, Fatma Syarifuddin, Indra Gunawan, Kholik Fahri Saiban, Humerah, M. Abdian Rahadri, Muhammad Airil, Mutmainna, Naila Mufida Ramadhani, Naila Qurratul Aini, Nur Fatimah Zahra, Ogi Fujiyama, Rizka Megawangi, Septiani Aulia Putri. Baik anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita ingin membahas mengenai akhlak atau perilaku. Nah, di dalam Islam, akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Nah, kedua perilaku ini adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan selama masa hidupnya. Entahkah itu mengatur hubungannya dengan Tuhan ataupun mengatur hubungan antara sesama manusia. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Nah, baik, sebelum dilanjutkan, adakah di antara kalian yang ingin memberikan penjelasan
apa yang dimaksud berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Siapa yang bisa? Ya, berdiri nak, berdiri di tempatnya. Coba berikan penjelasan, salah satu penjelasan dari kelima perilaku tercela yang saya sampaikan tadi. Berfoya-foya adalah perilaku hidup yang menghamburkan uang ataupun sumber daya untuk kesenangan semata tanpa mempertimbangkan manfaat atau efektivitas jangka panjangnya. Oke, berikan aplaus dulu untuk temannya. Ya, itulah tadi jawaban yang luar biasa yang memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan berfoya-foya. Jadi perlu kita pahami di sini secara garis besar bahwa orang yang berfoya-foya ini adalah orang yang suka menghambur-hamburkan harta yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya maupun orang lain. Oke. Berikut, ada yang bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud ria? Oke, silakan. Ria menurut pendapat saya ialah perbuatan seseorang yang memperlihatkan amal kebaikannya dengan tujuan agar ingin dipuji orang lain, bukan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikan aplaus dulu untuk temannya. Ya, bagus ya. Berikut, ada yang bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sum'ah? Ya, silakan. Baik, menurut pandangan saya, semua adalah perilaku atau tindakan seseorang yang telah melakukan kebaikan. Namun setelah melakukan kebaikan tersebut, orang tersebut ingin memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain tanpa dengan alasan ingin dipuji. Oke, bagus ya. Berikan aplaus untuk temannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat perilaku hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis secara cara menghindari perilaku hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kalian itu sudah berada pada fase remaja, di mana di fase remaja sekarang ini cobaan yang kalian hadapi itu sangat luar biasa ya, seperti masih suka berhura-hura, masih suka menghambur-hamburkan uang, masih senantiasa melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun tidak senang melihat kesenangan orang lain. Nah, perilaku ini semua itu adalah segala perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kesempatan ini di dalam pembelajaran kita akan belajar mengenai cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Langkah pembelajaran yang akan kita lakukan itu, saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Ya, 5 anggota. Kemudian setiap anggota kelompok mendelegasikan satu anggotanya dan membentuk kelompok ahli untuk mencari informasi yang akan kita kaji nantinya. Nah, setelah itu kelompok ahli ini akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan menyampaikan isi materi yang telah dia dapatkan ya. Nah, jadi silakan dibagi kelompoknya masing-masing berdasarkan pembagian kelompok yang telah kita tentukan di pertemuan sebelumnya. Baik, silakan bergeser. Baik, sesuai dengan langkah pembelajaran kita tadi, saya mau setiap kelompok mengutus satu anggotanya untuk membentuk satu kelompok lagi yang kita sebut sebagai kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini nanti silakan kalian mencari pengertian perilaku tercela. Tolong ditulis. Yang kedua, contoh perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dampak
negatif perilaku tercela. Yang keempat, cara menghindari perilaku tercela. Dan yang terakhir, manfaat menghindari perilaku tercela. Jadi perilaku tercela ini itu setiap kelompok hanya mendapatkan satu ya. Jadi untuk materinya kelompok 1, silakan kalian perilaku tercela tentang berfoya-foya. Kelompok 2 tentang ria. Kelompok 3 tentang sum'ah. Kelompok 4 tentang takabur. Dan kelompok 5 tentang hasad. Oke, jadi silakan dicari materinya tadi. Kemudian setelah mendapatkan materi itu, nanti setiap kelompok yang telah diutus ini kembali bergabung di kelompoknya masing-masing dan menjelaskan materi itu kepada anggota kelompoknya. Paham? Oke, nah silakan bergerak. Yang kelompok kelompok ahli silakan bergabung di sudut sana. Baik, untuk kelompok ahli saya berikan waktu selama 15 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang saya berikan tadi. Bagaimana kelompok ahli, ada masalah? Saya Pak mau bertanya. Apa itu? Itu contohnya Pak ditulis yang di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat di rumah. Oke. Di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, terserah dari kalian memilih ya. Tergantung dari peristiwa apa yang terjadi yang telah kalian amati. Itu bisa kalian jadikan contoh untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, untuk kelompok ahli waktu 15 menit telah habis. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Dan saya berikan kesempatan untuk kelompok pertama menyampaikan isi materi yang telah dikaji tadi. Oke, silakan berdiri. Jadi, menurut hasil dari penelusuran saya, berfoya-foya adalah perilaku hidup yang menghamburkan uang ataupun sumber daya untuk kesenangan semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan ataupun manfaat jangka panjangnya. Istilah ini sering disebut dengan hedonisme, yaitu pandangan hidup yang memprioritaskan kesenangan materi sebagai tujuan utama hidup. Setiap sikap ini sering identik dengan pemborosan, gaya hidup konsumtif, dan ketidakaturan dalam mengelola harta maupun waktu. Nah, dalam perspektif agama dan filsafat, berfoya-foya dipandang sebagai ajaran yang ataupun sikap yang negatif karena mengabaikan nilai hemat dan sederhana serta dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Nah, untuk contohnya itu ada banyak seperti membeli harta ataupun emas yang berlebihan hanya untuk memamerkan kepada orang-orang. Yang kedua, membeli baju bermerek mahal padahal ada beberapa baju yang harganya murah tapi berkualitas. Yang ketiga, membeli handphone mahal tanpa mempertimbangkan fungsi ataupun manfaat nyatanya. Yang keempat, liburan ataupun jalan-jalan yang terlalu sering hanya untuk kesenangan sesaat. Dan yang terakhir, membeli makanan mahal di tempat mewah ataupun restoran. Padahal kita bisa saja membeli di tempat yang lebih sederhana tapi tetap enak maupun sehat. Nah, untuk dampaknya itu ada banyak, yaitu penumpukan hutang ataupun tagihan karena pengelolaan uang yang buruk ataupun tidak stabil. Yang kedua, sulit untuk menabung ataupun tidak memiliki dana darurat untuk kebutuhan yang tak terduga. Yang ketiga, stres akibat masalah finansial yang terus menumpuk akibat pemborosan. Yang keempat, perasaan serba kekurangan meskipun penghasilan besar karena gaya hidup boros dan konsumtif. Dan yang kelima, berpotensi menyebabkan iri dengki dan pamer yang bisa merusak hubungan sosial kita. Nah, untuk cara menghindari hal tersebut, kita perlu yang pertama, membuat perencanaan keuangan yang mengatur tabungan ataupun pengeluaran kita. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan pokok dan fungsi barang daripada gengsi ataupun mengikuti tren. Yang ketiga, hidup sederhana dan menghindari pamer, yaitu yang tidak penting. Dan yang keempat, menjaga mindset dengan fokus pada tujuan jangka panjang. Dan yang kelima, menghindari lingkungan yang mendorong untuk berfoya-foya ataupun menghabiskan harta maupun sumber daya kita. Nah, untuk yang terakhir yaitu manfaat ketika kita menghindari perilaku tercela berfoya-foya tersebut. Nah, yang pertama, manfaatnya keuangan kita menjadi lebih stabil ataupun aman dan mampu menghadapi kebutuhan darurat dengan baik. Yang kedua,
hidup lebih tenang dan fokus pada hal yang bermanfaat berjangka panjang. Yang ketiga, menambahkan sikap hemat, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam mengelola harta. Yang keempat, menghadapi stres dan tekanan batin yang sering timbul akibat gaya hidup boros. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hubungan sosial karena tidak terjebak pada sifat iri maupun pamer. Itu saja. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita beralih ke kelompok 2 dengan materi Ria. Oke, silakan kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelusuran dari kelompok ahli. Saya kelompok ahli yang ditunjuk sebagai ahli dari kelompok 2. Masuk ke definisi, ria adalah salah satu sifat tercela yang sangat dibenci dalam Islam. Kata ria secara berasal dari bahasa Arab, yaitu yurai yang berarti memperlihatkan. Dalam konteks ibadah, ria diartikan sebagai perbuatan memamerkan atau memperlihatkan amal kebaikan agar dipuji oleh manusia lainnya, bukan semata-mata karena tujuan ibadah atau mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ria itu merupakan kebalikannya dari sifat ikhlas. Orang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang ria ingin mencari validasi dari orang-orang sekitarnya. Masuk ke contohnya, contoh seseorang yang berperilaku ria dalam kehidupan sehari-hari. 1, seseorang yang sengaja sholat dan suaranya dilantangkan atau gerakannya yang diperlambat supaya orang-orang percaya bahwa orang itu adalah ahli ibadah. Kedua, bersedekah sembari memamerkannya di media sosial. Adapun dampak negatif dari perilaku ria ini, 1, amal ibadahnya menjadi sia-sia. Mengapa? Karena amal ibadahnya itu hanya dipertunjukkan kepada manusia, bukan semata-mata untuk mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menumbuhkan sifat sombong dan keras hati. Karena orang yang berperilaku ria menganggap bahwa dirinya sudah sempurna dan sudah dapat dipandang sebagai orang yang derajat tinggi. Padahal itu tidak diakui sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan salah satu perbuatan tercela. Karena ria sendiri merupakan sifat syirik kecil. Yang ketiga, dapat merusak hablum minan nas, yaitu perhubungan antara sesama manusia. Dan adapun cara menghindarinya, 1, memperbaiki niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang beriman, kita harus berniat beribadah, baik itu sedekah, sholat, zakat, puasa dan lain-lain sebagainya, itu semata-mata karena Allah, bukan hanya untuk mencari validasi dari orang lain. Kedua, menyembunyikan kebaikan, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bersedekah secara diam-diam dibandingkan dengan memamerkannya kepada orang lain. Ketiga, senantiasa menyadari bahwa pujian dari manusia itu hanya bersifat sementara dan bisa bertambah atau bisa berkurang. Yang keempat, selalu mengingat qada dan qadar yang merupakan salah satu rukun Islam yang keenam. Adapun manfaat menghindari sifat ria, 1, menjaga seseorang agar supaya rendah hati dan memperlakukan manusia sebaik-baiknya. Kedua, lebih khusyuk dalam beribadah karena mereka hanya fokus memikirkan ibadahnya apakah diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, salah satu manfaat terbesarnya adalah disukai oleh banyak orang karena orang itu sudah memiliki sifat rendah hati, baik dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2 yang telah berhasil mengupas tuntas tentang perilaku ria. Oke, lanjut ke kelompok berikut, kelompok 3 yang akan membahas mengenai apa? Sum'ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya yang akan menjelaskan kepada kalian semua tentang perilaku sum'ah itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian, contoh perilaku, dampak negatif, cara menghindari dan manfaatnya. Oke, kita kan ke pengertian. Pengertian sum'ah itu sendiri adalah perilaku ketika seseorang telah melakukan suatu kebaikan, namun orang tersebut memperdengarkan atau dengan sengaja menceritakan kebaikannya tersebut kepada orang lain. Nah, perbedaannya dengan ria, kalau sum'ah itu berfokus kepada pendengaran manusia, sedangkan ria berfokus pada penglihatan. Ria ingin memperlihatkan, sedangkan sum'ah ingin memperdengarkan. Oke, kita akan melanjut ke contoh perilaku. Contoh perilaku di masyarakat. Di masyarakat itu kita sendiri bisa melihat bahwa ketika ada seseorang yang melakukan melakukan sedekah, dia akan memperdengarkan atau dengan sengaja menceritakan sedekahnya di masjid kepada orang lain dengan tujuan ingin dipuji atau mendapatkan suatu validasi dari orang lain. Selanjutnya contoh di sekolah.
Di sekolah itu kita biasa melihat teman-teman kita pergi membuang sampah di tempat pembuangan akhir. Kemudian teman-teman tersebut pergi menceritakan kebaikannya tersebut kepada temannya. Nah, itu bisa dibilang adalah sikap sum'ah karena ingin dipuji tanpa mengikhlaskan keridoan dalam dirinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dampak negatif dari sum'ah itu sendiri. Dampak negatif sum'ah itu dapat menggugurkan bahkan menghapuskan pahala dan keberkahan dari amal ibadah yang dikerjakan. Yang kedua, dapat membuat seseorang dijauhkan dari ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga dapat menimbulkan kegelisahan, kesombongan dan potensi dikucilkan dari teman-teman atau masyarakat sekitar. Yang keempat, dapat membuat seseorang bergantung pada validasi atau pujian. Dia haus dipuji dan ingin selalu dipuji oleh orang lain. Selanjutnya, kita ke cara menghindari perilaku sum'ah. Yang pertama, kita harus selalu meluruskan niat kita sebelum melakukan suatu kebaikan. Selalu melakukan kebaikan, kita harus selalu meluruskan niat. Meniatkan segala amal dan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia. Yang kedua, kita harus selalu bertaubat dan memohon perlindungan. Kita harus selalu memohon kekuatan agar terhindar dari sifat tercela sum'ah tersebut. Selanjutnya, kita harus selalu memperkuat rasa syukur dan serta mengingat kematian. Mengingat bahwa pujian manusia tidak memiliki arti apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat, kita harus selalu memperbanyak ibadah-ibadah tersembunyi. Seperti kita harus bersedekah bersembunyi-sembunyi, sholat sembunyi tanpa memperdengarkan kepada orang lain. Selanjutnya, yang kelima, kita harus selalu melakukan introspeksi diri kepada diri sendiri. Selanjutnya, adapun manfaat menghindari perilaku sum'ah yaitu pertama, dapat meningkatkan keikhlasan saat beribadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Yang keempat, menciptakan kedamaian hati. Yang kelima, menjaga kerukunan hubungan antar sesama. Yang keenam, menghindarkan diri dari sifat buruk lain yang bisa saja timbul akibat perilaku sum'ah tersebut. Dan yang ketujuh, membantu dalam memperbaiki karakter. Sekian dari saya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Ali yang akan menyampaikan kepada kalian semua mengenai sifat hasad. Yang pertama yaitu definisi. Sifat hasad atau dengki adalah penyakit hati berupa ketidaksenangan atau iri hati terhadap nikmat, keberuntungan, dan karunia yang dimiliki orang lain, disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut atau berpindah kepadanya. Sifat ini dianggap tercela, berbahaya, dan dapat merusak keimanan, hubungan sosial, bahkan kesehatan mental pelakunya. Adapun contoh yang pertama, tidak merasa senang ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Yang kedua, tidak merasa senang ketika melihat orang bahagia. Yang ketiga, merasa senang jika orang lain gagal. Yang keempat, merasa jika orang lain mendapat musibah. Yang kelima, menghalangi orang lain agar tidak sukses. Dan yang keenam, membenci orang yang lebih sukses daripada dia. Adapun dampak yang dapat dari sifat tersebut, yang pertama, gangguan psikis dan fisik. Yang kedua, kehilangan ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, hilangnya amal kebaikan. Yang terakhir, ketidaksempurnaan iman. Dan adapun cara menghindarinya, yang pertama, yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda dapat menerima takdir dan rezeki tanpa iri. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, karena ini akan membantu mengurangi perasaan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, berdoa agar hati Anda dilindungi dari sifat hasad, iri hati, dan dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang saleh dan jauhi lingkungan yang negatif, karena lingkungan yang baik akan mendorong kebaikan dan menjauhkan dari sifat buruk. Dan yang terakhir, sadari bahwa sifat hasad dapat menghanguskan kebaikan seseorang dan membuat hati tidak pernah tenang. Dan adapun manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama, hati yang lebih tenang dan damai. Yang kedua, peningkatan keimanan dan rasa syukur. Yang ketiga, hubungan sosial yang lebih harmonis. Yang keempat, energi yang bisa diarahkan dapat hal-hal positif untuk pengembangan
diri dan kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan aplaus untuk semua kelompok yang telah tampil pada hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, saya punya ice breaking, namanya itu benar salah. Jadi caranya nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, laki-laki dan perempuan, yang akan membentuk barisan satu baris ke belakang. Jadi nanti ada barisannya laki-laki, ada juga barisannya perempuan. Nah, di dalam permainan ini benar salah namanya, itu saya akan memberikan clue. Misalnya clue-nya benar, benar, salah, benar, benar. Nah, ketika saya mengatakan lompat kiri, maka kalian akan lompat ke kiri. Kalau saya lagi bilang kiri, maka tetap lompat ke kiri. Kalau saya mengatakan kiri, maka lompat ke kanan. Kalau saya lagi bilang kanan, maka ke kanan. Kalau saya bilang ke kiri, maka ke kiri, ya. Sesuai dengan clue-nya. Benar-benar, salah, benar-benar. Salah-salah, benar, benar salah. Oke. Kiri. 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 Kanan. Oke, berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, itulah tadi diskusi kelompok yang telah kita lakukan dan pemaparan materi dari kelompok ahli. Bagaimana penyampaiannya? Bisa dipahami? Bisa. Mudah dimengerti? Mudah. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, bisa ya. Jadi dari kelompok ahli tadi yang disampaikan sudah membahas mengenai pengertian perilaku tercela, diantaranya sikap hidup, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, cara menghindarinya, dampak negatifnya, dan manfaat yang kita dapatkan kalau kita menghindari perilaku tersebut. Nah, perlu kita pahami di sini ya, bahwa materi yang pertama tadi tentang berfoya-foya itu adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perilaku ini sangat dibenci oleh Allah? Karena kita sebagai manusia itu harus menanamkan dalam hati bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu titipan. Bukan kita diperintahkan untuk menghambur-hamburkan harta tersebut, tetapi kita diajarkan bagaimana caranya memanfaatkan harta tersebut untuk kepada manfaat yang baik. Seperti memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Menyumbangkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, bukan malah membelanjakan harta tersebut sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau keinginan yang kita turuti, maka itu tidak akan pernah cukup. Tetapi kalau kita membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, maka itulah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama kita, ya. Jadi semoga dengan hidup berfoya-foya ini kita bisa terhindar dari perilaku itu. Selanjutnya, perilaku ria. Ria ini adalah perilaku juga yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ria ini adalah orang-orang yang senantiasa memperlihatkan kebaikan yang dia lakukan, ya. Padahal di dalam Islam itu kita diajarkan bahwa segala amalan-amalan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan validasi, ataukah bahkan mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya. Tetapi hal ini harus sesuai dengan niat kita sebelumnya, bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala, bukan mendapatkan pujian. Jadi kalau kita memiliki sifat ria ini, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak akan merasa tenang apabila tidak dilihat oleh orang lain. Maka kadar keikhlasan dalam hati kita itu akan berkurang, ataukah bahkan tidak ada. Bahkan dengan sikap ria ini akan menghabiskan semua pahala yang telah kita lakukan.
Nah, oke. Ya, itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu tentang sikap sum'ah. Sum'ah dan ria ini itu sebenarnya beda-beda tipis. Kalau ria tadi suka memperlihatkan kebaikannya, kalau sum'ah ini suka memperdengarkan. Nah, orang yang memiliki sifat sum'ah itu dia senantiasa selalu menceritakan kebaikan-kebaikannya yang telah ia lakukan kepada orang lain. Ya, bahwa misalnya hari ini saya telah traktir teman saya di kantin misalnya. Hari ini di dalam kelas saya telah meminjamkan pulpen saya kepada teman, dan kebaikan itu selalu senantiasa dia lakukan setiap harinya dan menceritakan selalu kebaikannya. Ini juga perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Juga mengharapkan pujian dari orang lain. Itu yang dibenci. Oke, selanjutnya perilaku takabur. Takabur atau sombong. Orang sombong itu adalah perilaku yang sangat juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sombong ini dilarang? Perilaku sombong dilarang karena sombong ini dia lupa hakikatnya, kodratnya sebagai manusia. Ya. Bahwa yang memiliki kuasa yang lebih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba yang lemah. Kita harus ingat bahwa kita tercipta dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Apa yang kita sombongkan? Jangan kita bersikap langit. Nah, dengan senantiasa kita memiliki sifat yang tawadu, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan lagi ada yang bersikap sombong di sini ya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Jangan sombong karena jabatan, jangan sombong karena kepintaran, jangan sombong karena rajin, karena ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Lanjut yang terakhir yaitu sifat hasad. Nah, ini juga perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperilaku hasad ataukah iri hati kepada pencapaian yang didapatkan oleh orang lain. Misalnya, ada temannya yang mendapatkan juara kelas. Ada temannya yang mendapat kemudahan dari bapak ibu guru. Ada temannya yang lebih bahagia daripada dirinya. Nah, orang yang memiliki sifat hasad ini, dia itu senantiasa melakukan segala cara untuk merebut kebahagiaan orang lain agar berpindah kepada dirinya. Hal ini yang tidak baiknya. Kenapa dilarang? Karena dengan orang orang yang memiliki sifat hasad yang tinggi itu akan senantiasa menghalalkan segala cara agar mencelakai orang lain ya. Jadi jangan, kalau misalnya kita melihat berita-berita yang ada sekarang, terjadi kasus pembunuhan yang banyak yang dilakukan oleh orang lain, itu karena dipicu dari sifat hasad ini, karena tidak senantiasa melakukan tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Dan orang yang memiliki sifat hasad ini berarti termasuk orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang telah didapatkan pada dirinya. Oke ya. Oke, baik. Sebagai kesimpulan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut ya. Jadi saya berharap semua anak-anakku sekalian yang ada di kelas ini, yang berada di tempat ini, semoga kita termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perilaku tercela ini ya. Oke, amin. Materi yang akan kita bahas di pertemuan berikut yaitu kita akan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung tentang tata cara menghindari perilaku tercela, diantaranya berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Jadi sebagai penutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga apa yang kita dapat pada hari ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi saya tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi